Puluhan tahun sudah negeri ini merdeka, tapi ternyata belum semua rakyat mendapatkan pengakuan atas kepemilikan tanah yang sah. Seperti nasib warga Dusun Magersari Tirip, Desa Sudimoro Harjo, Kecamatan Wilangan, Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini, tim Indonesiaku akan mengajak Anda menyambangi wilayah kaya yang sayangnya tidak menyisakan kesejahteraan bagi warganya ini. Sepanjang jalan menuju Dusun Magersari, Desa Sudimoro Harjo, ribuan hektar ladang jagung terhampar luas. Ini merupakan potensi besar bagi warga di sini. Namun sayang, sejahtera masih sangat jauh dari yang mereka rasakan. Bahkan mereka masih menunggu hak atas kepemilikan tanahnya sendiri. Seperti apa kisah lengkapnya? Saksikan Indonesiaku. Puluhan tahun hidup hingga beranak cucu tanpa jaminan hukum atas kepemilikan tanah membuat rasa was-was terus menghantui dan menjadi beban hidup baru di tengah kondisi hidup yang serba terbatas. Sebagian besar warga menggantungkan hidup dengan menanam jagung di tanah milik perhutani yang lokasinya berdekatan dengan permukiman. Sudah bertahun-tahun lamanya, lahan ini dikelola warga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Salah satunya Mbah Sukiem yang sedari lahir sudah tinggal di dusun ini. Kini usianya sudah 77 tahun. Selepas suaminya meninggal dunia, ia harus tinggal seorang diri. Kedelapan anaknya sudah berkeluarga dan kini mengadu nasib ke kota. Mbah Sukiem kini menyambung hidupnya dengan bekerja di ladang bersama beberapa orang tetangganya, yaitu Sainem, Cum, Panem, dan Kom. Nah, kegiatan matun ini bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan jagung. Karena tumbuhnya rumput-rumput liar ini berpotensi memakan atau mengambil nutrisi dalam tanah. Setahun sekali, rata-rata warga bisa memanen antara 3 hingga 5 ton jagung yang tergantung seberapa luas ladang yang dikelola. Warga biasanya menjual hasil panen ke tengkulak seharga Rp2.500 hingga Rp2.700 per kilogram jagung. Sebenarnya, di desa jagung dihargai lebih mahal, sekitar Rp4.000 per kilogram. Sayangnya, kondisi jalan yang rusak menyulitkan warga menjual hasil taninya. Bulan ini belum masuk saat panen. Warga ke kebun hanya untuk mengambil jagung untuk bisa dimakan sehari-hari. Namun, kualitasnya tentu tidak sebaik jagung yang layak dijual, karena jagung masih terlalu muda sehingga bijinya belum penuh. Nah, ini jagung yang dipilih sama Mbah, ini jagung yang ada lebih dari 2. Jadi biasanya dalam satu tangkai atau satu batang ini ada 3 jagung dan dipilih jagung yang paling bawah atau yang terakhir supaya pertumbuhan kedua jagung yang di atas lebih optimal atau lebih maksimal. Apapun kondisi jagung, warga tetap butuh bahan pangan. Sehingga mau tidak mau, jagung-jagung muda ini tetap mereka kumpulkan. Warga Dusun Magersari Tirip tetap mensyukuri hasil kebun jerih payah mereka ini. Setidaknya masih ada bahan pangan untuk mengisi perut. Begitu
juga Mbah Sukiem yang kini harus tinggal sebatang kara dalam rumah sederhana berlantai tanah dan atap kayu ini. Mbah, ini nggak apa-apa, saya sepatunya kotor banget loh ini. Enggak apa-apa. Mbak cek sehat nyapu, mandak lemah kok. Nggak apa-apa ya Mbak, aduh. Beruntung, warga dusun ini sangat akrab satu dengan yang lain. Mereka ringan tangan saling membantu warga yang membutuhkan. Mbah Sukiem pun sedikit terhibur saat rumahnya berubah hangat karena kehadiran warga yang memasak bersamanya. Kudapan tumis dan bakwan jagung dimasak bersama untuk kami santap nanti. Ini biasanya Mbak masaknya rame-rame gini ya Mbak? Buatan bikin mbak ini ya mbak. Buatan wonten rencang. Nek wonten rencangnya ten iki nggih remen. Seneng mbak. Gitu. Masakan boleh sederhana, tapi rasanya istimewa jika dinikmati bersama-sama. Semua bahan pangan ini didapatkan dari kebun sendiri. Menemani jagung Mbah Sukiem, para tetangga juga membawa jamur trucuk yang kadang ditemukan di hutan saat musim hujan tiba. Seperti inilah keseharian warga dusun Magersari Tirip yang tetap menjaga semangat kebahagiaan sederhana meskipun keresahan tetap menghantui atas kepemilikan tanah mereka. Ini pula yang menjadi alasan Mbah Sukiem tetap bertahan di dusun ini. Karena semangat persaudaraan warga dusun Magersari Tirip sangat erat. Ketika hidangan sudah siap, kami pun makan bersama. Rasanya senang sekaligus terharu, apalagi ketika melihat senyum Mbah Sukiem merekah bahagia. Kehadiran para tetangga yang sudah seperti saudara sendiri selalu menjadi obat pengusir sepi bagi sosok nenek yang hidup sendirian ini. Mbah udah lama ya Mbah tinggal di sini? Suwe. Gimana perasaannya bertahun-tahun tinggal di sini di tanah yang bukan milik Mbah sendiri? Dan nggih wong larine nggih sedanten mawon ya dianggap kados tiyang buru ngoten ta. Yang kene pun hak milik Mbah, mboten ta. Ayam. Sepanjang hidupnya telah berulang kali Mbah Sukiem harus berhadapan dengan realita pahit. Berkali-kali ia sempat diminta pindah. Namun Mbah Sukiem berupaya untuk tetap tinggal di satu-satunya tempat yang telah dikenalnya sejak lahir. Ia tak punya pekerjaan dan uang yang cukup untuk pindah, sehingga bertahan menjadi satu-satunya pilihan baginya. Pengen kula niki pengen rumah api, pengen ratan api. Rumah air di sertifikatnya, ini seneng wingko bunga, aku mana wae lemunah. Niki saat niki nginting nyata niki lena. Upami saged nanti jagung kali telang ini kalau gadaan kula mboten dibabut nika kula dol nggih mboten dibabut begini sak niki. Mboten pajeng nak. Pokoke nangis kula niki nangis nganggur. Mbah Sukiem hanyalah satu potret warga dusun Magersari Tirip yang sungguh berharap tanah mereka diakui secara sah kepemilikannya. Di tengah kondisi yang serba terbatas, paling tidak warga bisa merasa tentram ketika bisa berdiri di atas tanah milik sendiri dan telah diakui negara secara resmi. Dari total 30 kakak penduduk dusun Magersari Tirip, sebagian besar diantaranya adalah warga lanjut usia. Mirisnya, tidak sedikit dari mereka yang hidup sebatang kara.
Seperti Mbah Samini yang sudah berusia 80 tahun. Di usia senjanya, ia tidak lagi bisa beranjak dari tempat tidur karena serangan stroke sejak 2 tahun silam. Sang suami sudah lebih dulu berpulang tanpa seorang pun buah hati lahir di sepanjang pernikahan mereka. Kini Mbah Taminem, sang adiklah yang sehari-hari merawat Mbah Samini. Mulai dari memberi makan, memandikan, hingga membersihkan rumah Samini. Mbah Taminem yang sudah berusia 70 tahun setiap hari menyiapkan makanan dan membawanya ke rumah sang kakak. Mbah Samini pun dengan lahap menyantap lauk sederhana buatan sang adik. Kondisi ekonomi membuat Mbah Samini tidak pernah mendapatkan perawatan medis yang layak meski kondisi kesehatannya cukup parah. Saya sama bidan yang satu. Saya pun datang mengunjungi Mbah Samini bersama bidan dari desa. Iya sih, Bu. Waalaikumsalam. Kabarnya terus pundi? Kabar baik, Mama. Alhamdulillah nggih. Napa niki sing dirasakne, Mbah? Alhamdulillah. Setelah diperiksa, persendian lutut Mbah Samini sudah sangat kaku sehingga sulit digerakkan. Bidan menyarankan Mbah Samini untuk rajin berlatih meregangkan otot dan sendi kakinya, serta rajin mengompres lutut dengan air rebusan teh untuk meredakan otot kaku. Bidan juga meninggalkan beberapa jenis vitamin untuk menjaga kondisi tubuh Mbah Samini. Belum adanya legalitas kepemilikan tanah di Dusun Magersari Tirip berdampak pada tidak tersedianya layanan kesehatan bagi warga. Tidak ada puskesmas pembantu di dusun ini. Masyarakat pun hanya bisa menunggu datangnya pelayanan kesehatan dari desa atau memanggil bidan desa jika kondisi gawat darurat terjadi. Sayangnya, bidan tidak bisa setiap hari datang ke dusun karena buruknya akses transportasi dari desa menuju Dusun Magersari Tirip. Jadi setiap ada warga yang sakit seperti ini, Ibu bidan yang kesini ya, Bu ya? Ya tidak kemungkinan kita memang dijadwalkan 1 bulan sekali. Tapi kemungkinan kalau ada warga yang sakit, kita dipanggil. Ya kita harus datang ke sini memeriksa. Itu yang paling sulit di sini ini. Kenapa nggak didirikan? Karena tanah yang di sini ini masih belum jelas. Maksudnya belum jelas, masih belum punya warga masing-masing. Jadi kita nggak berani memberikan restu di sini, Mbak. Kondisi yang serba terbatas membuat Mbah Samini hanya bisa mengandalkan sang adik. Hanya Mbah Taminemlah satu-satunya penyemangat hidup karena selalu setia menemaninya hingga senja usia. Mbah Taminem, apa Mbah suka dukanya selama mengurus Mbah Samini? Nggih ngoten niku, nggih kula tek mboten telongso wong boten gadah yoga, mboten gadah bate. Nggih kula niki nggih panggan telongso. Nek nggih to, sing ngopeni kula niki. Mungkin nek kula dipendet kriyen niku, Mbak Yu kula sing ngopeni sinten, mboten enten. Paringi tambah panjang umur ya Yu, aku iso ngopeni kowe ya Yu. Iya, Nduk.